Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, yaitu Octavia Eka SPDSD, Husnul Khotimah SPDSD, Yuli Itasari SPDSD. Kami dari Pelatihan Dasar CPNS Kabupaten Pasuruan Angkatan 183. Dalam kesempatan ini kami akan membahas tentang analisis isu kontemporer di lingkungan sekolah. Mari kita simak bersama-sama pembahasan ini. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang dan menjadi trending topik pada masa kini. Isu kontemporer ini dapat berkembang karena banyaknya masalah yang timbul akibat berkembangnya teknologi yang tidak disertai kesiapan individu yang mengalaminya. Sebelum memulai analisis, hal pertama yang kita lakukan adalah mengidentifikasi isu. Adapun hasil identifikasi isu yang saya temukan di sekolah yaitu yang pertama, rendahnya tingkat kehadiran peserta didik. Yang kedua, rendahnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, rendahnya sikap sopan santun peserta didik di sekolah. Yang keempat, rendahnya minat belajar peserta didik. Yang kelima, rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Penetapan isu dilakukan melalui analisis isu tersebut dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria, yaitu yang saya gunakan di sini dengan teknik USG. Metode USG ini adalah salah satu cara menentukan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring, yaitu dari angka 1 sampai 4. 4 yaitu sangat besar, 3 besar, kemudian 2 sedang, dan 1 kecil. Dan dengan mempertimbangkan 3 komponen dalam metode USG, yaitu ada urgensi, seriousness, dan growth. Urgensi di sini adalah maksudnya seberapa mendesak permasalahan tersebut untuk dibahas. Kemudian seriousness yaitu seberapa serius isu itu untuk dibahas terkait dengan akibat yang akan timbul jika terjadi penundaan. Dan growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya jika tidak segera ditangani. Dari hasil analisis USG ditemukan skala prioritas berupa rendahnya kemampuan peserta didik dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui pembelajaran daring atau dalam jaringan. Adapun masalah tersebut menjadi skala prioritas dikarenakan ada beberapa sebab, yaitu yang pertama, jika mendapatkan tugas daring, peserta didik belum atau sepenuhnya menguasai materi tersebut. Kemudian yang kedua, saat mengerjakan tugas, hanya orang tua yang terlibat tanpa meminta pendapat anak tentang hasil jawaban dari tugas tersebut. Yang ketiga, orang tua hanya fokus membantu anak menjawab soal agar mendapat nilai tertinggi tanpa memperhatikan apakah anak tersebut sudah paham atau tidak. Yang keempat, ada beberapa orang tua yang tidak bisa mendampingi anak mengerjakan tugas dengan alasan bekerja, sibuk, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu kurangnya komunikasi antara orang tua dan wali kelas dalam pemberian tugas. Beberapa hal yang saya sebutkan tadi bisa saja menyebabkan berbagai permasalahan lanjutan saat melaksanakan proses belajar mengajar, karena guru atau pendidik tidak bisa melihat secara langsung sampai mana kemampuan siswa-siswinya dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan, sehingga akan menjadi kendala jika akan melanjutkan ke materi pembelajaran selanjutnya. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan cara mengidentifikasi atau melihat secara langsung apa saja kendala yang dihadapi siswa saat mengerjakan tugas. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru adalah dengan cara berkunjung dan bertemu secara langsung dengan orang tua atau wali murid guna melihat atau memperhatikan kondisi saat siswa di rumah. Apakah benar mendapatkan bimbingan dari orang tua saat mendapatkan tugas atau bahkan tidak dapat bimbingan karena orang tua sibuk dan sebagainya. Sehingga direkomendasikan strategi penanganan agar isu yang ada di sekolah bisa terselesaikan, yaitu strategi yang pertama, pendidik menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih menarik dan simpel agar siswa tertarik mengerjakan tugas di rumah.
Contohnya, membuat media pembelajaran yang menarik atau penuh warna agar diminati siswa. Yang kedua, memberikan pemahaman kepada wali murid jika akan membantu mengerjakan tugas agar tidak hanya fokus kepada nilai siswa, tetapi juga fokus kepada pemahaman siswa. Yang terakhir yaitu pendidik memilih siapa saja siswa yang benar-benar tidak bisa dibantu oleh orang tuanya, orang tua sakit atau tidak punya orang tua, agar pendidik bisa meluangkan waktu untuk membantu siswa, baik itu memberikan jam tambahan saat sudah pulang sekolah, atau pendidik mengunjungi secara langsung rumah siswa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.